Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan ya eh, tindak lanjut dari hasil UTS minggu kemarin. Alhamdulillah UTS sudah dilaksanakan ya, 1 minggu penuh ya pada minggu kemarin ya. Dan dari hasil yang Bapak terima ya memang ada beberapa yang nilainya memuaskan, ada beberapa yang nilainya pas-pasan gitu ya, mencapai KKM, dan ada juga nilainya yang masih kurang ya, artinya nilainya masih di bawah KKM ya. Nah, untuk itu mungkin nanti ya akan ada perbaikan ya, nanti Bapak akan adakan ya ujian remedial ya, dan mungkin ujian remedial ini ya akan dilaksanakan minggu depan gitu ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini ya Bapak ingin sedikit membahas saja ya, ingin sedikit membahas mengenai soal-soal yang sudah diujikan ya pada UTS minggu kemarin ya. Oke, mungkin saja ya ke pembahasan soal-soalnya ya. Nah, ini yang pertama ya. Soal yang pertama ya. Di sini ditanyakan ya bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari kata oikos dan nomos ya, yang berarti ya, kan ekonomi itu kan memang benar ya berasal dari bahasa Yunani. Dia terdiri dari dua kata, ada oikos, ada nomos. Oikos yaitu artinya adalah rumah tangga ya, sedangkan kalau nomos ya itu adalah artinya aturan ya. Jadi ekonomi ya berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari dua kata oikos dan nomos, yaitu memiliki arti ya itu adalah aturan rumah tangga gitu ya. Jadi nanti ya kalau misalkan ada soal lagi ya yang menanyakan soal yang serupa ya, Bapak harapkan anak-anak bisa menjawabnya ya, dan jangan sampai ya salah lagi ya, diusahakan jawabannya benar ya. Karena soal yang nomor 1 ini ya, ini lumayan gampang ya, dan sangat mudah sekali ya, mudah untuk diingat ya, mudah untuk dihafal ya, dan juga ini soal paling mudah ya, paling mudah di antara soal-soal yang lain ya. Oke, Bapak ulang kembali ya. Jadi ekonomi yaitu berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata oikonomia ya. Jadi terdiri dari dua kata, ada oikos dan juga nomos. Jadi oikos itu artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos yaitu artinya adalah aturan ya. Jadi kalau dikaitkan ya, kalau disatukan ya, oikonomia atau oikos dan nomos yaitu memiliki arti ya, yaitu adalah aturan rumah tangga ya. Jadi untuk soal ya yang nomor ini jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ya, di sini disajikan ya beberapa ilustrasi mengenai kebutuhan ya. Jadi di sini diilustrasikan si Anissa, dia adalah seorang pelajar ya, kelas 10 IPS ya, yang tinggal di sekitar sekolah. Ia memiliki beberapa kebutuhan ya. Jadi yang pertama adalah buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 seharga 45.000, dan yang kedua seragam sekolah putih abu-abu ya seharga 95.000, dan yang ketiga memperbaiki sepeda yaitu diperkirakan butuh biaya 65.000, dan kemudian tas baru ya seharga 75.000 ya. Dan di sini ada keterangan ya, tas lama itu masih baik ya dipakai. Nah, cara memenuhi kebutuhan Anissa apabila ia memiliki dana sebesar 160.000 adalah ya, jadi untuk menjawab ya soal yang nomor
yang nomor 2 ini ya, ini adalah soal berkaitan dengan skala prioritas ya. Jadi di sini disajikan ya ilustrasi. Jadi si Anissa itu dia memiliki uang Rp160.000 dan kemudian dia itu dihadapkan ya oleh beberapa kebutuhan ya. Ini ada 4 kebutuhan ya. Nah, dari 4 kebutuhan ini kita bikin skala prioritas. Jadi kebutuhan-kebutuhan mana dulu ya yang harus lebih didahulukan ya, dan kebutuhan-kebutuhan apa saja ya yang bisa ditangguhkan gitu ya. Nah, kalau untuk menjawab soal ini ya ini harus menggunakan logika ya. Jadi gunakan saja logika kalian gitu ya. Dari di antara 4 kebutuhan ini mana ya kebutuhan yang paling penting gitu ya, yang harus lebih dulu ya dipenuhi ya kebutuhannya gitu ya. Oke, di sini untuk yang A ya. Yang A di sini membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah ya, sedangkan tas ya masih menggunakan yang lama ya. Yang B memperbaiki sepeda ya dan membeli seragam sekolah, sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Nah, ini kalau yang B ini kurang pas ya, karena memperbaiki sepeda ya, karena kalau sepeda itu nggak terlalu penting ya, nggak terlalu penting, dan ini apa namanya pemenuhannya yaitu bisa ditangguhkan ya, bisa dipenuhi kemudian nanti gitu ya. Untuk yang B ini kurang tepat ya. Untuk yang C membeli tas baru. Nah, tas baru juga sama ini ya, tas baru juga ini Bapak rasa ini kurang pas ya untuk dipenuhi lebih dahulu ya, karena dalam soalnya kan ini dijelaskan ya, ini tas lama masih baik ya, masih baik dipakai, jadi kurang begitu penting ya untuk membeli tas, sehingga jawaban yang C juga sama ini ya, kurang begitu pas. Yang D membeli buku pelajaran ekonomi, tas baru, memperbaiki sepeda, sedangkan kekurangannya ia utang dengan teman. Nah, yang D juga sama ini ya, ini kurang pas. Membeli buku pelajaran oke ya, memperbaiki sepeda itu kurang begitu penting ya. Membeli tas baru juga kurang begitu penting, apalagi di sini kekurangannya dengan menghutang ya. Nah, ini kan bukan suatu solusi ya yang terbaik ya. Yang E memperbaiki sepeda, sama ya, ini memperbaiki sepeda juga kurang begitu penting, membeli tas juga kurang begitu penting ya. Dan yang E juga sama ya, ini ada apa namanya, ada keterangan ya dengan berhutang ya, Nah, ini kan kurang begitu pas ya, karena kalau kita memenuhi semua kebutuhan ya dengan cara kita itu berhutang ya kepada orang lain atau kepada teman ya, ini bukan solusi yang terbaik ya, dan ini bukan skala prioritas yang baik ya. Nah, skala prioritas yang baik ya apabila Anissa yang memiliki uang Rp160.000 ya, itu dia membeli buku pelajaran dulu ya, membeli buku pelajaran ekonomi ya dan seragam sekolah. Sedangkan kalau tas ya itu kan tidak terlalu penting ya, karena masih ada ya tas yang lama ya. Nah, maka untuk yang tas masih menggunakan tas yang lama saja. Ya, jadi untuk soal yang nomor ini ya jawabannya adalah yang A ya. Membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah, sedangkan tas yang masih menggunakan yang lama gitu ya. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya di sini juga hampir sama ya dengan soal yang nomor 2. Jadi di sini disajikan beberapa ilustrasi ya. Nah, kemudian dari beberapa ilustrasi ini kalian disuruh menentukan mana yang termasuk ya jenis kebutuhan primer ya. Nah, ini kan dulu waktu KBM daring ya sudah Bapak sampaikan ya. Kebutuhan itu kan banyak jenisnya ya, ada berdasarkan intensitasnya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan subjeknya ya, dan ada lain sebagainya ya. Nah, kebetulan yang dalam soal ini yaitu yang ditanyakan adalah jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya ya. Jadi kan ada 3, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ya, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu apa?
kebutuhan primer ya itu untuk menentukan mana yang termasuk kebutuhan primer itu gampang ya. Kalian tinggal ingat saja yang berkaitan dengan sandang, dengan pangan dan papan ya. Jadi kalau kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan itu termasuk ke dalam kebutuhan primer. Ya, nah baru kalau kebutuhan primer ini terpenuhi ya, atau kebutuhan primer ini sama dengan kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, baru yang memenuhi kebutuhan sekunder ya. Nah, kebutuhan sekunder terpenuhi, baru memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah ya, atau disebut sebagai kebutuhan tersier gitu ya. Oke, ini kita kembali ke soal yang ini ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah jenis kebutuhan primer. Satu ya, setiap pagi Yanto sarapan dengan nasi goreng. Nah, ini sama ya, ini kan termasuk pangan ya, maka nomor satu termasuk kebutuhan primer. Nomor dua, Ibu Arni sedang membeli baju untuk anaknya. Nah, baju juga sama ya, termasuk kebutuhan primer karena ini kan sandang ya, berkaitan dengan sandang. Nomor tiga, setiap hari minggu Iwan rutin mengikuti pengajian. Nah, kalau ini bukan kebutuhan primer ya, tapi kalau ini adalah kebutuhan rohani ya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berarti nomor 3 bukan termasuk ya. Nomor 4, Bapak Yanto sedang memperbaiki atap rumahnya. Nah, di sini kan rumah termasuk ke dalam papan ya. Maka nomor 4 ini juga sama ya, termasuk ke dalam kebutuhan primer ya. Yang kelima, Didi membeli sepeda motor merek terbaru. Nah, sepeda motor ini bukan kebutuhan primer ya, tapi kebutuhan sekunder yang pemenuhannya setelah terpenuhinya kebutuhan primer ya. Jadi jawaban yang tepat ya untuk soal nomor ini yaitu adalah nomor 1 ya, kemudian nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ini ya, 1, 2 dan 4 gitu ya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4 ya. Nah, ini di sini disajikan juga ya sebuah ilustrasi. Jadi di sini diilustrasikan Pak Salman ya, itu dia telah bertahun-tahun bekerja ya sebagai tenaga keamanan di PT Mutiara ya, dengan gaji terakhir Rp4.500.000 per bulan. Dari tabungan yang dia miliki ya, dia ingin membuka usaha sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa alternatif usaha yang ada dalam pikirannya. Yang pertama adalah bakso. Ini keuntungannya adalah 5 juta. Kemudian ayam goreng ya, keuntungannya adalah Rp6.750.000. Kemudian warung pecel, keuntungannya adalah Rp4.800.000. Nah, ternyata Pak Salman dia lebih memilih usaha warung bakso, berarti dia lebih memilih ini ya, lebih memilih usaha warung bakso ya, dengan keuntungan 5.000 ya, 5.000 sehari. Nah, di sini yang ditanyakan adalah biaya sehari-hari dan biaya peluang. Ingat ya, dalam KBM yang minggu sebelumnya, biaya sehari-hari itu adalah alternatif yang terpilih ya. Nah, kemudian yang jadi biaya itu adalah angkanya, nominalnya, yang mungkin bisa saja keuntungan ya, atau bisa juga berupa biaya ya, atau bisa juga ya berupa pendapatan ya. Yang jelas ya, yang termasuk ke dalam biayanya itu adalah nominalnya. Nah, karena dalam kasus ini adalah keuntungan ya, maka yang termasuk ke dalam biayanya itu adalah keuntungannya ya. Nah, di sini kan Pak Salman dia lebih memilih membuka usaha warung bakso ini ya, dia lebih suka membuka usaha warung bakso, berarti yang dia pilih ini. Nah, yang dia pilih itu adalah biaya sehari-hari, berarti biaya sehari-harinya adalah 5 juta ya. Sekali lagi ya, biaya sehari-hari itu adalah biaya yang terpilih ya. Dan kemudian yang termasuk ke dalam biaya sehari-hari itu adalah nominalnya ya, nominalnya, bukan warung baksonya ya. Dan nanti nominal ini kan bisa bermacam-macam tergantung soalnya
Ya, ada bisa berupa keuntungan, ya, ada bisa berupa biaya, ada juga bisa berupa pendapatan, ya, tergantung di soalnya. Ya, dan kebetulan dalam soal ini, ya, ini adalah di sini nominalnya adalah dalam bentuk keuntungan gitu ya. Nah, di sini kebetulan si Pak Salman dia lebih memilih membuka warung bakso dengan keuntungan 5 juta. Nah, ini kan yang dipilih. Nah, yang dipilih ini yang 5 juta ini termasuk biaya sehari-hari. Nah, sedangkan biaya peluang itu biaya yang tidak terpilih. Ya. Dan biasanya yang tidak terpilih itu lebih dari satu. Nah, di sini kebetulan yang tidak terpilih kan ada dua, ada ayam goreng dengan keuntungan 6.750.000 rupiah dan juga warung pecel dengan keuntungan 4.800.000 rupiah. Nah, di antara dua yang tidak terpilih ini pilih mana yang paling besar. Ya, 6.750.000 rupiah dengan 4.800.000 yang paling besar adalah 6.750.000 rupiah. Berarti 6.750.000 rupiah ini termasuk ke dalam biaya peluang. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah biaya sehari-harinya itu adalah 5 juta rupiah. Biaya peluangnya adalah 6.750.000 rupiah. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, lanjut kembali ya dengan soal nomor 5 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah prinsip ekonomi ya untuk konsumen. Ingat, prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi itu adalah dengan biaya tertentu yang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita dalam melakukan kegiatan ekonomi ya itu pasti ya mengeluarkan biaya ya, tetapi di sini diusahakan biayanya yang dikeluarkan itu diusahakan seminim mungkin, tapi dengan biaya yang seminim mungkin yang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Dan prinsip ekonomi itu ada tiga ya, ada prinsip ekonomi konsumen, ada prinsip ekonomi produsen, dan ada lagi prinsip ekonomi distributor. Ya, nah sedangkan di sini yang ditanyakan adalah prinsip ekonomi seorang konsumen ya. Nah, ya, kalau menjawab soal yang seperti ini gampang ya. Nah, di antara pilihan 1, 2, 3, 4, 5 ya kalian tentuin saja mana yang termasuk prinsip ekonomi konsumen atau mana saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Untuk nomor 1 ya, mengikuti selera masyarakat. Nah, ini kurang tepat. Karena ini adalah kegiatan ekonomi ya yang bukan dilakukan oleh konsumen tapi dilakukan oleh produsen. Nomor 2, menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan. Nah, ini baru nomor 2, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Nomor 3, menaikkan harga ya ketika barang langka. Nah, ini juga sama, nomor 3 ini bukan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, tetapi ini dilakukan oleh produsen ya. Nomor 4, memilih barang yang berkualitas. Nah, kalau nomor 4 ini baru kegiatan yang dilakukan oleh konsumen ya. Terus nomor 5, menawar harga ya sebelum membeli barang. Nah, nomor 5 juga sama ya, ini kegiatan yang dilakukan ya oleh seorang konsumen ya. Jadi jawaban yang tepat ya untuk nomor 5 ini adalah nomor 2 ya, nomor 2, kemudian nomor 4 ya, dan nomor 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 2, 4, dan 5 gitu ya. Oke, lanjut ya ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini adalah soal yang berkaitan dengan nilai guna ya. Nilai guna itu kan ada macam-macamnya. Sudah Bapak kasihkan materinya. Kan ada nilai guna bentuk ya. Jadi nilai guna bentuk itu adalah nilai guna suatu barang apabila bentuknya dirubah. Contohnya kayu diubah menjadi lemari. Ya. Kayu kalau diubah menjadi lemari pasti nilai gunanya ya itu akan lebih tinggi ya. Lemari pasti nilai gunanya lebih tinggi ketimbang dengan kayu tadi. Makanya untuk barang seperti ini nilai gunanya adalah nilai guna bentuk ya. Sedangkan ada lagi nilai guna tempat
ya. Contohnya adalah sebuah pasir. Sebuah pasir ya, kalau dia itu di pesisir pantai ya, itu kan tidak begitu berguna ya, atau tidak bermanfaat ya. Tetapi kalau pasir ini ya dipindahkan ya ke dataran rendah ya, ini lebih bermanfaat ya, bisa digunakan untuk bahan bangunan ya. Nah, maka pasir ya itu kalau dipindahkan seperti itu ya, maka dia memiliki nilai guna tempat ya. Terus ada lagi nilai guna waktu. Nah, seperti ini ya. Contohnya adalah payung ya. Payung itu lebih berguna kalau dipakai pada musim hujan. Ya, kalau kalau pada musim panas ya, payung lebih banyaknya disimpan ya, nggak digunakan. Ya. Nah, payung akan lebih berguna kalau ya dipakai pada musim hujan. Nah, dengan demikian payung ya itu memiliki nilai guna waktu. Ya, kalau nilai guna milik ya itu adalah nilai guna suatu barang apabila sudah dimiliki, apabila sudah dibeli ya. Sebuah buku ya kalau masih di toko itu tidak mempunyai nilai guna, tidak bisa digunakan untuk mencatat, menulis. Tapi kalau sudah dibeli baru ya bisa dipakai untuk mencatat atau menulis. Maka buku itu memiliki nilai guna milik ya. Jadi untuk yang soal nomor ini jawabannya adalah yang A ya, waktu ya. Oke, lanjut ya dengan soal nomor 7 ya. Di sini adalah ada pasangan barang ya. Nah, di sini kan ada kemeja dan dasi ya, termasuk jenis barang apa? Ya kan, barang itu kan banyak ya. Nah, kalau yang kemeja dan dasi ya, ini kan termasuk ke dalam jenis barang komplementer ya. Jadi barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Kemeja ya, kalau hanya dipakai kemeja saja kan kurang lengkap. Tapi kalau dipakainya dengan menggunakan dasi jadi lebih lengkap. Ya, nah maka untuk kemeja ya dengan dasi ya, karena barang ini adalah sifatnya melengkapi ya, maka termasuk ke dalam jenis barang komplementer gitu ya. Oke, nomor 8 ya. Nomor 8 di sini adalah motif ekonomi produsen. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kalau yang tadi prinsip ekonomi konsumen, kalau ini adalah motif ekonomi produsen ya. Jadi kan motif ekonomi itu adalah dorongan ya, atau keinginan ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, nah sedangkan di sini yang ditanyakan adalah motif ekonomi produsen. Ya kan sama ada 3 ya, seperti prinsip ekonomi. Ada motif ekonomi produsen, ada motif ekonomi konsumen, ada motif ekonomi distributor ya. Nah, untuk soal yang nomor 8 ini juga sama, gampang ya. Di antara pilihan A, B, C, D, E, kalian pilih saja mana kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen. Ya, yang A, Ani membeli baju baru merek terbaru. Nah, ini bukan kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Yang B, Iwan lebih senang memakan sayur-sayuran ketimbang buah-buahan. Juga sama. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Yang C, Ibu Yuyun membeli pakaian di pedagang grosir dengan harga yang rendah dengan tujuan untuk dijual kembali agar menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, berarti di sini Yuyun bukan seorang konsumen, tapi dia adalah seorang produsen ya. Makanya jawaban yang soal yang nomor ini adalah nomor C ya. Kalau yang nomor D, lebih menyukai membeli sepeda motor di pameran otomotif dengan alasan harga lebih terjangkau. Ini juga sama, yang dilakukan oleh seorang konsumen. Nomor E juga sama, Irma terbiasa membeli daging. Ya, ini juga sama, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen ya. Jadi untuk soal nomor ini jawabannya adalah yang C ya. Lanjut nomor 9 ya. Orang yang tinggal di iklim dingin yang lebih membutuhkan jenis jaket yang tebal ketimbang dengan orang yang tinggal di iklim panas. Dalam hal ini kebutuhan dipengaruhi oleh faktor ya. Nah, kalau ini kan gampang ya. Iklim itu kan berkaitannya dengan lingkungan ya. Orang yang tinggal di daerah yang iklim dingin dia lebih butuh tuh jaket yang tebal ketimbang dengan orang yang tinggal di iklim panas ya. Maka dari penjelasan ini ya dapat disimpulkan bahwa
kebutuhan ya itu dipengaruhi ya oleh lingkungan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 di sini adalah ada ekonomi syariah ya. Materi sudah Bapak berikan ya. Jadi ekonomi syariah itu berbeda ya dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dia tidak mengenal bunga ya, tetapi yang berlaku ya sebagai pengganti sistem bunga itu bukan riba. Sorry, tidak mengenal bunga ya, tetapi yang berlaku sebagai sistem bunga itu adalah bagi hasil ya, bagi hasil atau disebut sebagai mudaroba ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yang nomor 10 ini ya. Oke, selesai ya nomor 10 ya. Itu 1 sampai dengan 10 itu adalah soal-soal untuk bab 1 ya. Nah, untuk yang soal 11 sampai dengan 20 itu adalah untuk soal-soal bab 2 ya. Berarti ini kita sudah lanjut ke soal 11 ya. Berarti kita lanjut ya untuk soal ke bab 2 ya. Nah, di soal yang ini juga sama ya. Di sini ada ilustrasi ya. Di sini Ibu Lina dia memperoleh uang pensiun ya sebesar 50 juta. Agar uang yang diterimanya bermanfaat dan menghasilkan, dia akan membuka usaha. Bu Lina akan membuka warung makanan dan minuman ya dengan berbagai rasa buah-buahan segar. Ia menggunakan gelas dan piring ya yang dengan corak yang lucu ya agar konsumen tertarik ya untuk memakan dan minum di warungnya. Dari contoh kasus di atas, masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi Lina adalah, ingat ya, masalah ekonomi kan itu dibagi menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik, ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ya itu ada dibagi lagi menjadi 3. Ada produksi yang membuat ya, ada lagi distribusi menyalurkan ya, ada lagi konsumsi memakai. Nah, yang kelompok yang kedua itu adalah masalah pokok ekonomi modern. Ya, nah ini adalah berupa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah barang apa yang ingin diproduksi. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah pertanyaan untuk siapa ya barang tersebut diproduksi. Nah, kalau untuk menjawab soal nomor 11 ini ya itu gampang. Ya, nah dari ilustrasi-ilustrasi ini kalian tentukan saja mana kata kuncinya. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah ya Bu Nina itu ya dia menggunakan gelas dan piring ya dengan corak yang lucu agar konsumen tertarik ya untuk makan dan minum di warungnya. Jadi si Ibu Lina ini ya dia itu kan ceritanya pensiun ya, dan dia punya uang pensiun 50 juta dan kemudian dia ingin membuka usaha ya. Membuka usaha itu adalah warung makanan dan minuman ya dengan berbagai rasa buah-buahan yang segar ya. Nah, kemudian supaya untuk menarik konsumen dia itu menggunakan gelas dan piring dengan corak-corak yang lucu ya. Nah, ini berarti ya berkaitan ya dengan masalah, jelas ini berkaitan dengan masalah pokok ekonomi modern ya, yaitu adalah berkaitan dengan bagaimana ya, berkaitan dengan bagaimana cara memproduksinya ya. Karena kan kalau bagaimana cara memproduksinya kan itu berkaitan dengan teknik produksinya ya, berkaitan dengan bagaimana cara-cara membuatnya ya, membuat atau menyajikan ya barang-barang yang akan kita produksi, barang-barang ya yang akan kita jual gitu ya. Nah, maka untuk yang jawaban nomor 11 ini yaitu lebih tepat ya adalah bagaimana ya cara memproduksinya ya, karena kan ini ya berkaitan dengan cara penyajiannya ya, cara memproduksinya ya, dan juga berkaitan ya dengan teknik produksinya ya.
Nah, maka untuk jawaban yang nomor 11 ini, yaitu jawabannya adalah yang D, ya. Bagaimana cara memproduksinya. Ya. Nah, nomor 12 juga sama, ya. Ini suatu ilustrasi, ya. Di sini diilustrasikan untuk menghasilkan suatu produk yang baik, sebuah perusahaan menggunakan alat, ya, atau teknologi yang terkini. Nah, ini kalau ini kan gampang, ini udah pasti ini. Ya, kan ini kata kuncinya ini, menggunakan alat, ya. Ini kata kuncinya ini, menggunakan alat, ya, atau teknologi yang terkini, sehingga dapat cepat produksi dan dihasilkan jumlah barang yang banyak dengan harga yang terjangkau, ya, oleh masyarakat, serta tampilan produksinya menarik masyarakat. Nah, kalau ini kan udah jelas, ya. Kalau ini adalah masalah pokok ekonomi berkaitan dengan bagaimana, ya, cara memproduksinya, gitu, ya. Nomor 13, ya. Nah, nomor 13 ini tadi yang Bapak jelaskan tadi, ya, permasalahan ekonomi klasik. Kan permasalahan ekonomi klasik itu kan ada 3, ada produksi, konsumsi, distribusi, ya. Nah, maka untuk soal nomor ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3, gitu, ya. Oke, lanjut, ya, ke soal nomor berikutnya, ya, nomor 14, ya. Nah, ini juga hampir sama, ya, nomor 14 ini. Nomor 14, ya, ini disajikan ilustrasi, ya, bahwa di sini Ibu Suharti seorang pengusaha kerajinan Kuningan, ya, dan dia selalu mengembangkan desain produknya karena desainnya menarik, ya, banyak pembeli yang tertarik, ya. Untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, Ibu Suharti menambah jumlah tenaga kerja. Nah, ini kata kuncinya, menambah jumlah tenaga kerja, ya. Nah, kalau menambah jumlah tenaga kerja, ya, itu berkaitan dengan masalah ekonomi modern, ya, dan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana juga, ya, bagaimana, ya, cara memproduksi barang tersebut, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu, ya. Oke, yang berikutnya nomor 15. Nah, di sini disajikan, ya, asumsi, ya, pendapatan nasional, ya. Pendapatan nasional itu termasuk ke dalam asumsi dalam ekonomi apa? Kan ekonomi kan ada 2, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang ruang lingkupnya kecil, ya. Kalau ekonomi mikro, ya, itu hanya individu saja biasanya, ya, dan dia kegiatan ekonomi, ya, yang terjadi itu masih sangat kecil, masih sangat terbatas, ya. Nah, beda dengan ekonomi makro, ya. Ekonomi makro itu udah menyangkut, ya, skala yang luas, sudah menyangkut agregat, ya, yang udah menyangkut keseluruhan, ya, atau kegiatan agregat, ya. Nah, maka untuk pendapatan nasional ini lebih pas, ya, lebih tepat, ya. Ini termasuk ke dalam asumsi dalam ekonomi, ya, untuk ekonomi makro, gitu, ya. Oke, nomor 16, ya. Nah, ini kita lanjut ke sistem ekonomi, ya. Sistem ekonomi kan ada macam-macamnya. Ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang masih sederhana, ya. Ini terjadi pada kehidupan masih primitif, ya, kehidupan belum modern, ya. Nah, yang kedua sistem ekonomi liberal, pasar, ya. Nah, yang mana kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya ke masyarakat atau swasta. Yang ketiga ada sistem ekonomi komando, ya. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Kalau ini kebalikannya, sistem ekonomi diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya itu ada sistem ekonomi campuran, yang mana kegiatan ekonomi, ya, itu dilaksanakan, ya, oleh masyarakat atau swasta dan juga oleh pemerintah secara seimbang, ya. Dan ada satu lagi, sistem ekonomi Indonesia, ya, yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila, dan undang-undangnya itu berdasarkan Undang-Undang 45, ya, pasal 33, ya, ayat 1, 2, dan 3, ya. Nah, sedangkan untuk yang soal nomor 16 ini, ya, ini adalah di sini
dijelaskan bahwa perdagangan secara barter. Nah, kalau perdagangan secara barter itu kan perdagangan pada waktu zaman dulu ya, zaman primitif ya, zaman belum modern. Ya, maka sistem ekonomi yang tepat pada zaman barter itu adalah sistem ekonomi tradisional. Gitu ya. Nah, nomor 17 ya, ini adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini adalah adalah kelemahan sistem ekonomi pasar. Ingat, sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang semuanya diserahkan, digerakkan, ya, dilakukan oleh masyarakat. Dan pemerintah nggak ikut campur. Ya, nah sehingga karena diberikan kebebasan kepada masyarakat, kelemahan dari sistem ekonomi pasar ini ya sering terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Ya, maka untuk yang nomor ini ya jawaban yang tepat adalah sistem ekonomi pasar. Ya. Kalau nomor 18, ini sistem ekonomi yang hanya dijalankan oleh pemerintah saja. Tadi sudah Bapak bahas ya, sistem ekonomi yang hanya dijalankan oleh pemerintah saja, yaitu termasuk sistem ekonomi terpusat ya, atau nama lainnya komando ya, atau nama lainnya adalah etatisme gitu ya. Oke, nomor 19 ya, sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dan juga oleh pihak swasta. Nah, ini sistem ekonomi campuran ya, pemerintah dan swasta ya itu secara seimbang ya ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Maka untuk sistem ekonomi ini disebut sistem ekonomi campuran. Dan kalau yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem demokrasi ekonomi atau disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Ya, nah ini sesuai dengan Undang-Undang 1945, pasalnya adalah pasal 33, ayatnya adalah ayat 1, 2, dan 3. Jadi untuk jawaban nomor 20 ini adalah yang A ya, pasal 33. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Jadi sengaja untuk pertemuan kali ini itu adalah full ya pembahasan UTS ya. Dan Bapak harap apabila ada soal-soal ya yang mirip seperti soal-soal UTS ini, Bapak harapkan ya kalian semua bisa menjawabnya dengan benar ya. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Ya walaupun soalnya berbeda misalkan ya, tapi soalnya masih agak mirip-mirip ya. Nah, ini kan sudah sangat jelas sekali Bapak jelaskan ya. Nah, Bapak harapkan untuk soal-soal kalau ada soal-soal yang seperti ini lagi ya, Bapak harapkan kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Dan untuk nilai UTS ya, kalau yang nilainya udah bagus ya, itu juga ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, dipertahankan ya. Dipertahankan ya. Dan untuk yang nilainya masih kurang ya, ada yang pas-pasan ya, masih ada kesempatan nanti UAS ya agar ditingkatkan lagi ya. Nah, untuk perbaikan remedial nanti ada ya, perbaikan remedial nanti ada, dan nanti dilaksanakan untuk minggu depan sajalah ya. Dan nanti soalnya berbeda ya dengan soal UTS ya, dan nanti juga sama ya lewat Google Form juga ya. Dan nanti Bapak linknya Bapak kasihkan ya di GCR ya. Dan mudah-mudahan ya untuk ujian perbaikan nilainya bagus-bagus ya, mencapai nilai KKM semua ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Bapak tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.